Saudara-saudari yang terkasih, saya lagi bincang-bincang ringan, diskusi ringan dengan Pak Theo atau Pak Gutiar Franciscus. Gutiar asli dari mana? Bapak dari Jogja, Jogja, ibu dari Banyuwangi. Jadi saya keturunan Banyuwangi, Timur Jawa. Tengah. Ya. Timur Tengah. Keturunan Timur Tengah. Iya. Dan beliau ini adalah seorang Katolik sejati ya. Siap. Pak Gutiar ini bekerja di PT KLS, Karya Luhur Sejati. yang berada di paroki Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Betul. Kebetulan dia seorang Katolik, maka saya menanyakan kepada beliau tentang sejauh mana nilai-nilai kekatolikan yang Anda dapat selama ini ya menjadi alat bantu bagi Anda untuk bisa eksis, untuk bisa berjuang di tempat ini ya. Karena sebagai KTU itu kepala tata usaha di satu perusahaan besar itu bukan tugas yang mudah, tapi sangat sulit ya. Tapi bagaimana nilai-nilai kekatolikan yang Anda dapat itu sejauh mana nilai-nilai itu sangat membantu Anda dalam pekerjaan-pekerjaan yang besar ini? Kira-kira nilai apa sekali yang paling dibutuhkan dalam pekerjaan ini? Iya, jadi Romo, ya saya bersyukur dari keluarga Katolik yang mana saya diajarkan tentang kasih, tentang kejujuran, tentang keadilan, ya, yang mana memang itu jadi satu jadi satu faktor pendukung saya dalam hal saya bekerja, terutama saya di bidang administrasi yang mengurus tentang keuangan juga. Nilai kasih dan kejujuran itu penting, karena mau kita kerja dimanapun kalau kita didasarkan oleh kejujuran, itu kerja kita akan lebih mudah. Dan saya bersyukur pastor atau guru agama banyak mengajarkan saya tentang itu yang menjadi faktor jadi modal lah modal saya untuk bisa berkarir di perusahaan sebesar ya. Gitu. Ya, selain kejujuran ya, kasih ya, bagaimana dengan kedisiplinan? Oh, disiplin itu penting ya. Penting. Kenapa? Kita kerja seperti biasa tanpa adanya kedisiplinan, mau target, mau pekerjaan yang atau tugas kita yang harus kita jalanin sia-sia. Kenapa? Ya, kita berawal dari jujur, ya kan? Jujur, kita sudah kerja dengan keras, tanpa kita dibarengi dengan kedisiplinan yang harus kita maintain setiap waktu, ya percuma. Ya, percuma. Mungkin ada pastor atau suster atau bapak uskup atau tokoh orang kudus ya dalam gereja yang menjadi inspirasi Anda ya, sebagai inspirasi Anda sehingga bisa menjadi orang Katolik yang baik. Ya, pasti ada Paus Franciscus, ada itu tokoh gereja, ada Mother Teresa dari Kalkuta, atau siapapun itu. Ya. Silakan. Kalau saya sih nggak jauh-jauh sih Romo. Ya. Saya bukan karena saya lagi deket nih sama Romo. Cuma saya melihat Romo saja saya sudah jadi panutan saya. Beneran. Kenapa? Karena jujur nih ya. Di perusahaan kami itu perusahaan yang susah untuk akses masuknya. Itu ini jauh. Yang terakhir tadi tambahan dari beliau saja ya. Jadi jangan bener ini. Takut kena flungku dari saya jadi. Enggak, ini memang kita diskusi apa adanya, memang enggak kita buat-buat. Jadi memang perusahaan kami ini perusahaan yang jauh aksesnya dari mana-mana. Untuk mencapai ke wilayah kami dari Kabupaten Pulang Pisau itu butuh sekitar 4-5 jam kalau nggak salah. Ya, 5 jam. Sama ini saya selalu sekitar 5 jam lah, 5 jam lebih sedikit atau ya pas 5 jam sekitar itu. Betul, 5 jam. Itu pun juga pakai akses, kadang pakai lewat air. Ya, mungkin di video vlog-vlognya Romo sebelumnya udah ada tuh lewat air, lewat speed dan sebagainya, naik speed. Kalau pas air naik kita bisa jalan pada waktunya. Tapi kalau tidak bisa tiba malam atau atau tidak sampai sama sekali. Betul. Nah, jadi itu cukup menantang masuk ke ke perusahaan kami. Nah,
sosok beliau nih, mungkin bukan karena kita lagi ngobrol nih ya, karena beliau yang memang bisa saya jadi panutan adalah keseriusan beliau tentang kasih terhadap kita umat Katolik, dan juga kedisiplinan beliau untuk mengajarkan kami, memberikan pelayanan kami untuk dapat beribadah misa setiap hari minggunya, meskipun memang ada keterbatasan beliau karena wilayah Pulang Pisau ini juga banyak paroki atau banyak gereja-gereja, stasi-stasi yang perlu dikunjungi. Tapi saya masih bersyukur, kenapa? Karena stasi kami atau di perusahaan kami, beliau disiplin dalam hal bisa masuk ke gereja kami, memberikan perayaan Ekaristi, misa dan sebagainya. Itu sih. Terima kasih. Harapannya semoga nanti di tempat baru jika pindah dari sini harus tetap menjadi tokoh awam yang hebat, Pasti. tokoh awam yang bisa diandalkan di tempat kerja, dan juga tetap memiliki kejujuran, kedisiplinan, dan juga cinta kasih. Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Jadi itu adalah identitas kekristenan yang sangat dibutuhkan oleh dunia hari ini. Ya, kasih, kejujuran, dan kedisiplinan. Semoga ini menjadi hal-hal yang terus kita kejar, hal-hal yang terus kita perjuangkan. Amin. Tanpa nilai-nilai seperti ini, maka apa yang kita perjuangkan itu akan sangat mustahil. Terima kasih. Terima kasih. Siap, sama-sama.